Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang emang minta untuk gue bahas yang lain. Kebanyakan bahas Excel. Jadi kebanyakan minta gue untuk bahas Excel. Nah, gue akan bahas Microsoft Excel di sini. Microsoft Excel ini itu untuk ngolah data ya, teman-teman. Jadi ketika kalian mau ngolah data, contoh misalnya kalian mau bikin nilai rapot seperti ini, mau ngeprint rapot langsung ke sini dengan secara otomatis ketika ini diisi. Yang lainnya juga akan berubah. Misal ke sini. Sorry, ini belum gue rumusin. Misal yang ini, nah dia akan berubah gitu ya. Hanya contoh. Nah, Excel ini tempat kalian buat ngolah data kayak gitu. Kalian mau menjumlahkan data, kalian mau bikin bikin sebuah absenan. Kalau misalnya nggak mau pakai Microsoft Word, ya bisa-bisa aja di Microsoft Excel biar lebih mudah. Kalau misalnya di Word kan, gue tunjukin. Kalau misalnya kalian bikin absen di Word, itu akan lebih, menurut gue lebih ribet, lebih susah ketika kalian buka atau bikin di Microsoft Word. Ketika kalian buka Microsoft Word, terus kalian insert table, misal kalian harus nambahin dulu tabelnya. Ini misalnya nama, terus nomor induk sekolah, nomor induk siswa, terus selanjutnya ada nama, terus kehadirannya gitu kan, banyak kehadirannya. Dan kalau misalnya di sini langsung insert table di sini, ini tuh hanya 10 kolom dan 10 baris, 10 kolom dan 8 baris gitu. Kalau misalnya kalian mau lebih dari 10 kolom, tentunya harus di insert table. Kolomnya kalian masukin berapa, misalnya 35, terus barisnya 30 misal. Ini akan jadi kayak gini kalau misalnya kalian di Microsoft Word. Cuman menurut gua itu agak lebih ribet gitu. Tapi tergantung persepsi masing-masing, tergantung kalian enaknya gimana gitu. Nah, kalau gue di sini biasanya ketika bikin tabel-tabel kayak gitu, gue bikin di Excel. Itu gue bikin di Excel. Dan ini menurut gue akan lebih mudah gitu. Menurut gue akan lebih mudah karena udah ada garis bantunya. Oke. Udah ada garis bantunya di sini. Ini bukan tabel yang nanti kalian ketika print muncul ya. Jadi ketika di print tuh gak ada apa-apa gitu. Ketika di print tuh gak ada apa-apa. Kalian ketik di sini, terus kalian mau print tulisannya doang gitu. Tetap kalian harus munculin bordernya, sama kayak di Microsoft Word, ngilangin dan menambahkan bordernya itu. Ini cuman garis untuk ngebantu kita aja, bahwa ini tuh ada tabel-tabelnya gitu. Oke, sebelumnya yang huruf-huruf ini gue sampaikan dulu dikit. Jadi yang huruf-huruf ini itu adalah kolom ya. Ini kolom A, B, C, D, E sampai seterusnya. Dan ini yang angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah baris. Jadi ketika gue bilang atau ketika ada yang bilang kolom A baris 1, itu berarti di A1. Kalau misalnya ada yang bilang C3, berarti kolom ketiga baris ke-3 gitu. Atau D3, berarti kolom D atau kolom keempat baris ke-3 gitu. Oke. Fitur-fiturnya hampir sama dengan di Microsoft Word, cuman bedanya di sini ada conditional formatting, format as table, terus insert table, delete, format dan yang lain-lainnya. Oke. Ini mungkin kalian bisa otak-atik lagi sendiri gitu. Nah, karena banyak
yang minta untuk tutorial Microsoft Excel. Untuk di Microsoft Excel ini kenapa gue bilang mudah? Tadi satu karena ada tabel-tabelnya ini, karena ada garis bantu tabelnya. Yang kedua karena kita bisa masukin rumus di sini. Jadi kalau misalnya kalian bikin satu, misalnya gue kasih contoh ini deh, data induk ya. Gue kasih contoh ini, data induk. Nah, ini kan kalau misalnya kita di di Word, setahu gue nggak bisa, atau mungkin bisa tapi guanya aja yang belum tahu cara menjumlahkan si kehadiran ini, cara menjumlahkan si hadir ini, si H ini itu lebih mudah di Excel. Rumusnya pakai apa? Ini ada rumusnya gitu. Terus ini bulan juga bisa ganti setiap bulan, ini tahun bisa ganti setiap tahun gitu kalau misalnya di Microsoft Excel. Itu gue otomatisin kayak gini. Makanya kenapa disebutnya Excel itu adalah perangkat pengolah data gitu, karena mengolah data-data seperti ini itu akan mudah di Microsoft Excel gitu. Ini terus ini nilai pun sama gitu. Nilai pun sama ketika di sini nilai pertama sampai nilai 9 misalnya, terus dijumlahin, jumlahnya langsung ada, rankingnya juga langsung ada gitu. Oke, jadi contoh-contohnya seperti ini itu. Ini nilai keseluruhan, ini pakai rumus kita cuman input beberapa doang. Oke, tapi tentunya sebelum ke rumus-rumus itu, gue pengen bikin tabel kayak gini tuh gimana sih. Gue di hari ini akan ngebahas tentang absensi yang biasa gue bikin kayak gini ya. Di sini kita ada kolomnis atau nomor induk santri di sini kalau di gua. Terus ada nama lengkapnya siapa dan kehadirannya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu. Ya, kita bikin seperti ini. Ya. Jangan banyak-banyak, 10 orang atau 5 orang aja. Gitu. Oke, untuk format absen sendiri biasanya gua nggak pakai portrait, tapi gue pakainya landscape. Kenapa? Karena ketika gue pakai portrait ini pasti nggak akan sesuai. Contoh, gue kasih contoh di sini nih, di sini nama lengkap, terus di sini kehadiran dari tanggal 1 sampai 31. Oke, tanggal 1 terus 2. Nah, kalau kalian mau kalau misalnya kalian kan kalau misalnya kita kan biasanya manual ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kadang ada yang sama. Nah, untuk menghindari kita capek gitu ngetik-ngetik dari 1 sampai 31, caranya kita blok dulu angka 1 dan 2-nya. Yang ke samping ya. Yang ke samping di blok dulu angkanya. Setelah di blok angkanya, di sini ada kotak kecil hijau kecil banget. Di sini ada kotak, gue tunjukin. Nah, di sini ada kotak hijau kecil di sini. Nah, kalian pergi ke kotak kecil itu, kita pergi ke kotak kecil itu, lalu tekan mouse kiri, ditekan, lalu ditarik ke kanan atau ke kiri. Oke, karena untuk menambahkan otomatis kita ke kanan. Kita tarik ke kanan sampai ke 31. Di sini. Ini akan otomatis 1 sampai 31. Gitu. Oke, gue ulangin. Di blok angka 1 dan 2-nya. Di blok angka 1 dan 2-nya. Terus cari kotak kecil hijau sampai si kursornya itu berubah plus hitam kayak gini. Di blok, terus ditarik ke kanan sampai 31. Nah, udah jadi tuh 31 ya. Dari tanggal 1 sampai 31. Gitu. Nah, untuk ini kan lebar-lebar ya. Biasanya kan kalau kalau absen kan kecil-kecil kayak gini ya. Nah, kayak gini kan kecil-kecil kan biasanya gitu. Nah, ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara. Yang pertama,
kalian blok dulu semua, blok dulu di Ctrl A, Ctrl A. Setelah di blok semua, itu kalian pergi ke kolom yang ada angkanya ini, sampai kursornya berubah seperti ini. Nih, sampai kursornya berubah hitam seperti ini. Setelah itu kalian double klik kiri, double klik mouse kiri atau mousepad kiri, double klik dan akan otomatis jadi kecil semua. Cuman kekurangannya adalah ini gak akan sama antara yang satu angka dengan yang dua angka. Oke, yang satu digit dengan yang dua digit itu akan berbeda besarnya. Bisa dilihat nih, ini kecil banget. Tapi ketika yang dua angka itu agak gede gitu. Nah, gimana caranya biar si angka-angka ini ke bawahnya juga itu nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede gitu. Caranya adalah diblok dulu dari angka 1 sampai angka 31. Kita blok dulu dari angka 1 sampai angka 31. Setelah diblok seperti ini, kita pergi ke format. Lalu pilih yang kolom width. Nah, kita tentuin di sini besarnya mau sebesar apa, lebarnya mau selebar apa. Biasanya gua pakai 3. Terus di oke. Gitu. Nah, ini menurut gua udah pas. Kalau misalnya kita pakai 2 mungkin bisa aja. Kita pakai 2. Tuh, bisa aja. Cuman menurut gua ini terlalu kecil. Gitu kalau 2. Nah, gua biasanya pakai 3 biar lebih leluasa juga. Gitu. Nah, lah terus si kehadirannya gimana? Si kehadirannya di merge and center, digabung. Merge and center. Digabung. Oke. Si kehadirannya ini diblok di kehadirannya sampai ke tanggal 31, sampai di atas tanggal 31. Setelah itu kita pergi ke merge and center. Oke, di sini ada merge and center. Diklik merge and center dan semua akan di tengah semuanya. Gitu ya. Terus nama lengkap ini gimana? Nama lengkap kayak tadi. Dicari sampai kursornya hitam seperti ini. Sampai kursornya ada arah panah kanan kiri hitam gini. Terus di double klik. Nah, akan jadi gede dengan sendirinya. Kalau misalnya terlalu gede dikecilin kayak nis ini bisa kayak gitu, di double klik aja. Gitu biar lebih mudah. Kalau misalnya kalian mau digeserin kayak gini, ya boleh aja. Cuman nggak akan akurat, nggak akan sesuai dengan tulisannya. Makanya gue saranin buat di double klik aja, gitu. Oke, di sini nama lengkap. Nama lengkapnya karena ini 2 baris, yang kehadiran tuh 2 baris. Header kehadiran sama header tanggal ini, si nama lengkapnya itu kita di merge and center juga. Kasih merge and center. Nis pun sama. Nis pun kita merge and center. Antara yang baris 2 ini dengan baris 3-nya di nama lengkap. Gitu. Ya, jadi nama lengkap di B2 dan B3-nya itu di merge and center. Nis pun A2 dan A3-nya di merge and center. Lalu diposisikan ini sebagai di tengah. Ini tombolnya di sini. Terus ini juga di tengah gitu. Oke. Semua tanggalnya kita blok biar di tengah. Oke. Jadi ini rancangan sementara ya. Oke. Nah, di sini kan ada nis ya. Ada nis. Oke. Sini ada nisnya. Nisnya misal sekarang tahun 2023 01 misalnya 2023 002. Atau kalian mau nama lengkapnya dulu? Oke, kita nama lengkap dulu aja. Oke. Kita nama lengkap misalnya di sini Jajang, terus di sini Eis, terus tambah lagi ini. Kalau ada kesamaan nama nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Ini cuma contoh aja. Terus ada 7 orang di sini. Oke. Ada 7 orang. Oh ya, lupa. Ini kan kalau misalnya portrait, kalian
kalian lihat ada garis putus-putus. Ini adalah batasnya. Batas kita, batas printnya ke bawahnya cuma sampai situ doang. Gitu. Nih. Jadi cuma sampai sini. Sedangkan 18 sampai 31-nya itu gak ada. Gitu. Dia berada di halaman 2. Halaman 1-nya ini 1 sampai 17. Halaman 2-nya itu 18 sampai 31. Nah, gimana caranya biar ini ke bawah bukan dilebarin marginsnya, cuman kita ganti ke landscape biar lebih mudah. Oke. Gimana cara ganti orientasinya? Kita pergi ke page layout atau layout, mungkin beda-beda ya di setiap Microsoft Word. Nah, terus kuncinya di orientation. Kalian pilih orientation, terus pilih landscape. Nah, udah nih landscape. Loh, tapi kok masih gak ke bawah 30 sama 31-nya? Nah, di sini baru kita mainin margins. Gitu. Kita pilih yang narrow. Udah pas. Gitu. Narrow ini yang paling tipis ya, yang paling tipis batas tabelnya tuh paling tipis. Batas marginnya paling tipis itu pakai narrow. Nah, ini udah pas semua. Dari ke samping ini udah pas dan akan ke bawah dari 1 sampai 31. Nama dan nama lengkapnya juga akan ke bawah gitu. Nah, setelah kayak gini itu kita kasih nis. Oke. Di sini gua ada 2023 001 sama 2023 002. Nah, gimana caranya biar kita gak capek ngetik 2023 003 2023 004? Gimana caranya? Sama kayak tadi. Oke. Sama kayak tadi, di blok lagi. Di blok dulu 2023 001 dan 2023 002. Cara pertama, kalian boleh tarik seperti tadi, seperti yang tanggal ini, tarik ke bawah berarti kalau ini kan. Tarik ke bawah. Oke, udah jadi. Atau kalian double klik aja di si kotak kecilnya itu sampai kursornya berubah hitam, terus di double klik. Udah jadi secepat itu. Oke. Ya. Setelah seperti itu, ini udah jadi absensinya. Itu oke, belum. Absensi itu kan di atasnya ada header ya. Ada header. Oke, kita tambahin headernya. Gimana cara nambahin headernya? Kita blok dulu si baris 1 semua dari kolom A sampai kolom terakhir itu kita blok dulu. Gimana cara bloknya? Gak usah ditarik seperti ini, gak usah. Karena akan lama juga. Ini ada angka 1. Ada angka 1 sampai kursornya berubah seperti menjadi arah panah ke kanan. Itu kalian klik di angka 1-nya. Setelah diklik, ini akan keblok semua. Gue jamin ini keblok semua dari kolom A sampai kolom terakhir. Gitu. Nah, setelah diblok semua, gimana? Setelah diblok semua, kita pergi ke home. Ke home, terus insert. Kalian mau pakai insert rows atau insert cells boleh. Tapi biar lebih mudah dan lebih cepat, gitu. Langsung aja di logo insertnya ini. Langsung aja di logo insertnya, diklik, akan nambah baris. Klik lagi, nambah baris lagi. Klik lagi, nambah baris lagi. Secukup yang kita perlukan. Oke. Gua rasa di sini 5 cukup ya. Oke, di sini kita pakai header. Gimana cara bikin headernya? Ya sama. Kita blok dulu dari kolom A baris 1 sampai kolom AG di sini, sampai kolom tanggal 31-nya. Terus di merge and center. Setelah di merge and center kita kasih judul di sini. Misal absensi kehadiran. Absensi kehadiran, terus di baris keduanya kita blok lagi. Kita blok lagi, terus di merge and center lagi. Nah, absensi kehadiran misalnya SMK Jaya-Jaya misalnya. Terus di sini biasanya ada apa lagi? Terus kita blok lagi. Terus pilih merge and center lagi. Terus di sini biasanya ada alamat misalnya jalan bla bla bla, terserah lah gitu.
Nah, terus di bawah sini di atas header absennya biasanya kan ada bulan ya. Biasanya ada bulan. Di sini kita blok sama secukupnya aja. Kalau misalnya mau sampai tanggal 31 boleh. Di Meridian Center. Tapi dengan catatan kita pindahin dulu ke kiri si align-nya. Si alignment-nya kita pindahin ke kiri. Ini ada tombol kiri, sama seperti di Microsoft Word. Kita pilih ke kiri. Terus kita kasih di sini bulan. Bulan titik 2, kita kasih titik yang panjang. Gitu, biar nanti isiannya manual. Oke. Untuk formatnya udah seperti ini. Oke, sekarang baru kita percantik. Misal tulisannya kita Ctrl A di blok semua, terus kita ganti tulisannya menjadi gue lebih suka Arial, digedein, di double klik kayak tadi. Oke, ini udah selesai. Nah, terus lagi kita kasih bordernya. Oke, ini kan kalau di print nggak ada bordernya, nggak ada bordernya. Makanya kita kasih bordernya. Kita blok dari nis, nama lengkap, sampai ke sini, sampai ke tanggal 31. Terus kita pilih yang ke bawahnya. Cuman kalau di absen itu kan biasanya ada yang lebih ya. Ada yang lebih, takutnya ada yang masuk di pertengahan. Kita kasih lebih aja. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih 5 yang lebih. Setelah dikasih 5 yang lebih, kita pergi di sini. Nih. Ini ada bold, ada italic, ada underline. Di samping itu, di samping yang ketiga tombol ini ada di sini border. Oke, di sini ada logo border kecil. Kalau misalnya di Microsoft Word kan gede ya. Tapi di sini kecil. Oke, pilih ini panahnya. Oke, ini akan ngedrop down ke bawah. Pilih yang all borders. Nah, udah. Jadi ini absennya. Tinggal kita percantik. Misal di sini kita mau kasih warnanya biru, misalnya tulisannya mau putih. Oke. Terserah selera masing-masing gitu. Jadi ini untuk bikin absen buat teman-teman, buat Bapak Ibu guru mungkin yang mau bikin absen mata pelajarannya mandiri atau yang TU mungkin itu udah profesional ya, yang TU gitu. Jadi ini untuk membuat absen sekaligus mau munculin border di Microsoft Excel kayak gimana, nambahin insert baris. Kalaupun insert kolom kalian sama juga, cuman bedanya kalau baris kita klik di angkanya, kalau kolom kita klik di hurufnya. Itu misal kita mau nambahin ini, ini akan otomatis ke kiri. Oke, akan nambahinnya ke kiri. Gitu. Ya. Dan ketika kalian print, ini udah ada. Oke, si tulisannya udah ada. Ya, itu aja mungkin untuk yang tutorial dasar dulu. Tutorial dasar gimana caranya munculin border, gimana caranya Meridian Center, terus insert. Next kita bahas yang lain lagi tentang Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Terima kasih yang udah nonton. Kalau bermanfaat tolong di share dan di like. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.